Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Azharuddin dengan NPM 220010001 dari kelompok 2. Saya akan melakukan laboratory technique for examination of helminth parasite yang dibagi menjadi 3, yaitu direct wet slide, Kelotep metode for pinworm, lalu dan Kato-Cat metode. Baik, yang pertama yaitu saya akan melakukan pemeriksaan direct wet slide dengan tujuan untuk mendeteksi adanya cacing pada feses pasien. Peralatan yang dibutuhkan adalah sampel feses, lalu ada pensil atau marker, adhesive label, objek glass slide, lalu ada wooden applicator stick, cover slide, terus ada NaCl physiologic 0,9 atau eosin 2%. Lalu kemudian saya akan menuliskan identitas pasien mulai dari nama, usia, jenis kelamin, serta tanggal pengambilan spesimen pada adhesive label. Lalu letakkan label pada sebelah kiri dari slide. Baik, selanjutnya yaitu untuk memulai prosesnya saya akan mencuci tangan terlebih dahulu sesuai dengan standar WHO. Kemudian saya akan menggunakan hand glove. Baik, selanjutnya itu di sini ambil slide, lalu teteskan NaCl 0,9% atau eosin 2% di atasnya. Lalu ambil sedikit feses dengan wooden applicator stick dan ratakan feses di atas slide-nya. Lalu campur feses dengan NaCl 0,9 atau eosin 2%. Lalu letakkan cover slide dengan menyentuh ujung cover slide ke arah cairan dan kemudian biarkan jatuh perlahan untuk menghindari adanya air bubble. Lalu letakkan slide ini di bawah mikroskop. Lalu lepaskan hand glove sebelah kanan dengan cara skin to skin dan glove to glove.
Lalu operasikan makro dan mikrometer mikroskop dengan mudah. Simpan hand glove sebelah kiri untuk berjaga-jaga agar bisa menyentuh slide atau benda lain yang mungkin menular. Periksa secara sistematis dengan kekuatan objektif rendah itu 10 kali atau kekuatan objektif keringnya itu 40 kali apabila diperlukan. Nah, tentukan spesies telur yang ditemukan di bawah mikroskop. Lalu buang semua glove, slide, dan benda lain untuk yang tidak terpakai dalam larutan klorin untuk mencegah terjadinya infeksi. Cuci tangan sesuai dengan standar WHO. Dan keringkan dengan benar. Tuliskan hasil penemuan dari pasien. Laporan akhir akan tersedia setelah hasil metode konsentrasi dan semer bernoda permanen. Baik, selanjutnya yang kedua yaitu saya akan melakukan pemeriksaan selotip metode for pinworm, yaitu dengan tujuan untuk mendeteksi apakah terdapat telur cacing Enterobius vermicularis. Peralatan yang dibutuhkan adalah selotip, pensil atau marker, adhesive label, slide objective glass, wooden applicator stick, lalu hand glove, dan selanjutnya yaitu saya akan menuliskan identitas pasien mulai dari nama, usia, jenis kelamin, serta tanggal pengambilan spesimen pada adhesive label. Baik Bu, saya Dr. Muhammad Azharuddin. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan yaitu selotip metode pada anak ibu dengan tujuan untuk mendeteksi apakah terdapat telur cacing pada daerah sekitar anus anak ibu. Untuk waktu pemeriksaannya itu dilakukan pada pagi hari sebelum anak ibu itu kontak dengan air seperti mandi, buang air besar, dan lain-lain. Dan untuk mekanismenya nanti anak ibu itu akan saya dengan cara membuka celananya. Kemudian saya akan meletakkan selotip pada sekitar anus anak ibu. Lalu maaf ya, saat pemeriksaan mungkin ada rasa tidak nyaman, namun pada umumnya pemeriksaan ini tidak menyakitkan dan tidak terasa nyeri. Apakah ibu dan anak ibu bersedia? Baik, kalau begitu akan langsung saya akan melakukan pemeriksaannya ya Bu. Untuk memulai prosesnya saya akan mencuci tangan terlebih dahulu dengan standar WHO. Kemudian saya menggunakan hand glove. Tapi cuci tanganmu dong. Baik, kemudian saya akan minta pasien untuk menekuk lututnya atau berbaring di sisi kiri dengan dadanya dengan lutut kanan dan paha kirinya itu ditarik ke atas. Lalu buka daerah bokong dan tempelkan selotipnya pada sticknya. Dan selanjutnya yaitu ke daerah bokong dan tempelkan selotip pada daerah anus dengan lembut. Kemudian tekan dengan jari selotip perlahan dari anus.
Kemudian tekan jari tangan dengan wooden applicator. Setelah itu lepaskan selotip secara perlahan dari anus dan tempelkan selotip pada slide. Baik, letakkan slide di bawah mikroskop. Lalu lepaskan hand glove sebelah kanan dengan cara skin to skin dan glove to glove. Baik, kemudian operasikan makro dan mikrometer mikroskop dengan mudah. Simpan hand glove sebelah kiri untuk berjaga-jaga agar bisa menyentuh slide atau benda lain yang mungkin menular. Periksa secara sistematis dengan kekuatan objektif rendah 10 kali atau kekuatan objektif kering 40 kali apabila itu diperlukan. Baik, selanjutnya itu tentukan spesies telur yang dilihat di bawah mikroskop dan hitung jumlah telur. Jika telur positif, hitung dan kategorikan jumlah telur menjadi 4 kelompok, yaitu 1-5 telur itu positif 1, 6-10 telur itu positif 2, dan 11-20 telur itu positif 3. Jika lebih dari 20 telur itu positif 4. Lalu buang semua glove, slide, dan bahan lain yang tidak terpakai dalam larutan klorin untuk mencegah terjadinya infeksi. Lalu cuci tangan sesuai dengan standar WHO. Dan keringkan dengan benar. Baik, selanjutnya itu tuliskan hasil penemuan dari pasien dengan menulis laporan akhir untuk pasien. Baik, lalu yang ketiga saya akan melakukan pemeriksaan CATO-CAT metode, yaitu dengan tujuan untuk mendeteksi adanya telur cacing pada spesies yang terkategori STH. Peralatan yang dibutuhkan adalah spesimen feses, pensil atau marker, aplikator slide, adhesive label, whole cardboard, lalu wire net, pinset, wooden applicator stick, larutan malagit grain, lalu oil paper, terus ada filter paper, hand glove, dan selotip. Lalu yaitu rendam selotip pada malagit grain solution selama 24 jam. Nah, kemudian saya akan menuliskan identitas pasien mulai dari nama, usia, jenis kelamin, serta tanggal pengambilan spesimen pada adhesive label. Lalu letakkan label pada sebelah kiri dari slide. Nah, baik, untuk memulai prosesnya saya akan mencuci tangan terlebih dahulu sesuai dengan standar WHO. Kemudian keringkan. Selanjutnya itu saya akan menggunakan hand glove. Baik, setelah memakai hand glove,
yaitu letakkan oil paper dan filter papernya itu di atasnya. Taruh kurang lebih itu 5 gram feses di atas kertas minyak dan letakkan jaring kawat di atasnya. Lalu yaitu letakkan jaring kawat di atasnya dan tekan perlahan jaring kawat untuk menyaring dan feses muncul melalui jaring kawat. Baik, selanjutnya itu letakkan karton berlubang pada slide dan cetak feses dari jaring kawat dengan karton yang sudah dilubangi. Baik, selanjutnya itu ambil karton yang sudah dilubangi dan tinggalkan feses yang telah disaring pada slide. Baik, tutupi dengan selotip yang telah dibasahi dengan malachite green. Lalu tekan dengan lembut dengan slide sampai feses tersebar merata. Baik, lalu letakkan slide di bawah suhu kamar selama 30 menit sampai menjadi transparan. Setelah itu letakkan slide itu di bawah mikroskop. Lepaskan hand glove sebelah kanan dengan cara skin to skin dan glove to glove. Kemudian operasikan itu makro dan mikrometer pada mikroskop dengan mudah. Lalu simpan hand glove sebelah kiri untuk berjaga-jaga agar bisa menyentuh slide atau benda lain yang mungkin menular. Periksa secara sistematis dengan kekuatan objektif objektif rendah 10 kali atau kekuatan objektif kering 40 kali apabila diperlukan. Lalu tentukan jenis telur dan hitung jumlah telur yang ditemukan. Jumlah total telur dalam preparat Kato N dari 30 mg feses, jadi jumlah telur yang ditemukan per gram feses itu telur per gram sama dengan EPG, yaitu 1000 per 30 kali N. Lalu pemeriksaan ini harus lakukan secara terpisah untuk setiap spesies cacing usus. Lalu selanjutnya itu buang semua glove, slide, dan bahan lain yang tidak terpakai dalam larutan klorin untuk mencegah terjadinya infeksi. Cuci tangan sesuai dengan standar WHO. Lalu keringkan dengan benar.
Setelah itu tuliskan hasil penemuan dari pasien dengan menulis laporan akhir untuk pasien menurut tingkat infeksi yang diusulkan WHO. Baik, terima kasih telah selesai pemeriksaan pada hari ini. Alhamdulillah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.